Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Jazakumullah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Pagi ini kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh, dan kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi awal yang baik untuk aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jazakumullah, pada pagi ini kita masuk pada bab yang ketiga, al-bab ats-tsalits fi ahkami hadaini al-haditsaini a'ni al-janabata wal haidha. Jadi bab yang ketiga ini membahas tentang hukum tentang dua hadas. Tentunya karena selesai membahas tentang mandi, maka pembahasannya adalah terkait dengan haid dan janabah. Janabah dan haid. Artinya orang yang berhadas besar, baik itu karena junub atau karena haid. Kalau junub tahu Pak ya? Iya. Junub ya orang keluar sperma, baik karena berhubungan atau karena mimpi, itu berarti dia menanggung hadas besar. Orangnya namanya junub, perbuatannya namanya janabah. Kondisinya dia sedang menanggung hadas besar atau janabah. Ada yang karena haid, ada yang karena nifas. Nah, ada beberapa hukum yang terkait dengan orang yang seperti ini, orang yang menanggung hadas besar. Amma ahkamul hadathi alladhi huwa al-janabah fa fihi thalathatu masail. Ya, yang terkait dengan orang yang janabah, maka ada tiga permasalahan. Ada tiga ya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah dukhulul masjid. Boleh enggak orang junub masuk ke masjid? Ada orang habis berhubungan mau ke masjid, boleh tidak? Artinya masuk ke dalam masjid. Apalagi niatnya iqamah, apalagi niatnya al-mukthu atau al-lubthu, apalagi tinggal, duduk-duduk di dalam masjid, boleh tidak? Nanti orang haid bagaimana? Sama kan? Orang haid dengan orang junub, sama-sama hadas besar. Maka dalam hal ini ikhtalafa al-ulama'u fi dukhulil masjidi lil junubi ala thalathati aqwal. Pendapatnya ada tiga. Jadi orang junub masuk ke masjid, itu ulama berbeda dalam tiga pendapat. Faqaumun mana'u dzalika biitlaqin. Sebagian ulama mereka melarang dengan secara mutlak. Artinya betul-betul larang, tidak ada pengecualian. Pokoknya kalau ada orang junub nggak boleh masuk masjid, udah. Pokoknya hindari masjid lah ya. Kalau pengen masuk masjid, ya mandi dulu. Gampangnya gitu Pak. Itu pendapat yang pertama. Wa huwa madhhabu Malikin wa ashabihi. Ini pendapat Imam Malik dan juga sahabat-sahabatnya.
Yang kedua, wa qaumun mana'u dzalika illa li'abirin fihi la muqimin wa minhum asy-Syafi'i. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan dilarang, tidak boleh kecuali orang yang lewat saja, ay al-murur, ya, al-mar, orang yang lewat. Jadi bapak mungkin, aduh saya junub ini, HP saya ketinggalan di masjid. Niatnya masuk masjid ini hanya masuk saja, terus keluar, atau iqomah, atau tinggal duduk-duduk. Niatnya apa Pak? Tinggal, cuma ngambil HP aja tinggal. Nah, cuma mengambil HP, diambil sudah keluar. Jadi kalau niatnya hanya ubur saja, niatnya hanya lewat saja, itu Imam Syafi'i membolehkan. Yang nggak boleh itu masuk terus duduk diam, itu yang tidak boleh. Jadi kalau sambil lewat begitu saja nggak masalah. Oh, uangku jatuh di masjid, diambil. Apalagi Pak, sajadahnya ketinggalan di masjid, diambil, terus keluar. Nah, itu dimaafkan. Jadi dikecualikan. Kalau tadi yang pertama apa? Mutlak tidak boleh. Mau lewat, mau tinggal, semuanya nggak boleh. Wa qaumun abahu dzalika lil jami'i. Nah, ini berlawanan dengan yang pertama. Kalau yang ketiga, abahu dzalika lil jami'. Siapapun boleh masuk masjid, mau junub mau enggak junub silahkan di masjid. Wa minhum Dawudu wa ashabuhu. Nah, ini pendapatnya Imam Dawud Al-Zahiri. Ya, pokoknya kalau Al-Zahiri ya tekstualis lah Pak. Dawud Al-Zahiri. Al-Zahiri itu julukan bagi ulama Zahiri. Jadi Dawud Al-Zahiri. Al-Zahiri itu artinya orang yang tekstualis. Pokoknya ayatnya begitu, ya begitu, sudah. Jadi zahirnya bagaimana? Ya itu dipegang. Sama kayak bapak zakat itu. Zakat itu Pak cuman di beberapa tumbuhan terkait dengan tanaman ya. Tanaman itu yang kena zakat hanya kurma sama anggur. Itu kalau orang zahiri, orang tekstualis, ya sudah, nggak ada yang namanya zakat padi gitu ya. Zakat apalagi Pak, jagung, nggak ada itu. Walaupun itu makanan pokok, karena teks hadisnya bahkan teks Qur'annya itu umum sekali. Enggak, ya nanti dijelaskan dengan hadis kurma dengan anggur. Kalau yang lain udah enggak. Kalau ulama jumhur tidak, diperlakukan qiyas. Artinya diambil kesimpulan zakat itu terkait tanaman adalah anggur dan kurma. Itu diambil kesimpulannya, oh kurma itu makanan pokok. Oh berarti yang lain juga makanan pokok kena zakat. Kalau mereka enggak, ya sudah, itu yang wajib, sudah, jangan ngarang-ngarang, gitu lah. Makanya mereka menolak yang namanya qiyas. Baik. Jadi mereka mengatakan mau niatnya masuk saja, niatnya iqomah, ya lewat, tinggal, pokoknya semuanya boleh. Abahu lil jami'. Nah, sekarang apa sebab perbedaannya? Yang menyebabkan mereka berbeda itu apa? Ternyata surat Al-Maidah An-Nisa ayat 43. An-Nisa 43. Apa firman Allah?
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara wala junuban hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi artinya itu apa? Jangan kalian dekat dengan sholat sementara kalian sedang sukaro. Apa sukaro? Sedang mabuk. Sedang mabuk jangan dekat-dekat sholat. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham dengan apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk itu paham nggak dengan yang ngomongin, Pak? Hah? Ngelantur gitu, Pak. Ngelantur kemana-mana, nggak jelas ngomongnya. Ditanya apa, jawabnya apa gitu. Nah, lanjutannya adalah wala junuban. Jadi jangan dekat-dekat sholat orang-orang yang sukaro. Nah, ini perlu dipahami, mohon maaf. Ini ayat terkait dengan pengharaman khomer, tapi secara bertahap. Nah, di antara tahapnya adalah jangan dekat-dekat sholat kalau mabuk. Dulu mabuk boleh, Pak. Dulu. Sebelum kemudian turun Al-Maidah 90 ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan. Nah, itu ayat pemutus yang terakhir. Khamr itu haram. Dulu belum, tapi dengan bertahap. Jadi wa antum sukar, sementara kalian sedang, kalau bahasa orang yang narkotik itu sedang fly, itulah gampangannya. Itu tidak boleh deket-deket tempat deket-deket sholat. Nah, tambahannya, lanjutannya wala junuban, dan juga tidak boleh orang yang junub gitu ya. Au junuban, atau dalam kondisi junub. Jadi kalau tadi kondisinya sukar, yang kedua kondisinya junub, wala junuban. Tapi ada pengecualian, illa abiri sabilin, kecuali yang apa? Ubur, lewat jalan, ngelewati saja. Nah, terkait ayat ini mereka berbeda ini, baina an yakuna fil ayati majazun hatta yakuna hunalika mahdhufun muqaddar wa huwa maudhi'us sholati ay la taqrabu maudhi'as sholati. Jadi maknanya jangan dekati sholat, ini sebagian ulama mengatakan maknanya adalah jangan dekati tempat sholat. Jadi makna jangan dekati sholat itu jangan dekati tempat sholat. Itu kayak gini, Pak. Misalnya, mohon maaf saya sebut nama nggak apa-apa ya, merek ya. Misalnya KFC itu makanan apa restoran, Pak? Restoran. Bukan makanannya. Kentucky Fried Chicken, artinya itu apa, Pak? Loh, katanya tempatnya tadi. Iya, itu barangnya atau tempatnya? Hah? Loh, saya tanya dulu nih. Ini mempertegas ini. Itu makanannya atau tempatnya? Hah? Tempatnya, restorannya. Kentucky itu artinya apa? Kentucky itu nama kota. Nama kota. Oh, berarti ya tempat itu berarti. Walaupun merek lah ya, tapi ada tempatnya masalahnya ini. Misalnya apa? Yang Bapak misalnya mixway itu makanan apa tempat? Nama tempat juga? Nah, Bapak tahu artinya mixway?
Apa Pak? Mixu itu kalau saya nggak salah itu artinya yang dingin-dingin gitu Pak. Susu campuran susu. Iya, artinya makanannya kan, minumannya kan, bukan tempatnya kan. Nah, ya kita nggak usah merek aja lah ya. Misalnya nasi goreng. Nah, nasi goreng. Ya, misalnya Bapak ngomong gini, ente dari mana? Dari nasi goreng. Dari nasi goreng. Maksudnya apa? Dari nasi goreng itu, Pak? Dari tempat nasi goreng. Nyari timun di mana ya? Oh, kalau timun malam-malam gini udah tutup. Coba kamu tanya nasi goreng sana. Apakah kita nanya nasi goreng? Ya, yang jualan nasi goreng. Jadi itu namanya majas. Sama dengan kalinya banjir, sungainya banjir. Yang banjir apanya Pak? Hah? Airnya. Nah, kalau ini dibalik, tempatnya yang banjir, padahal yang banjir airnya. Nah, sekarang kalau sholat, jangan dekat-dekat sholat. Itu majas dalam artian jangan dekat-dekat tempat sholat. Itu beda gitu aja Pak. Dimaknai jangan dekat-dekat sholat atau dekat-dekat tempat sholat. Wa yakunu 'abir sabil istisna minan nahyi an qurbi mawdi'is an mawdi'is shalah. Wa baina alla yakuna hunalika mahdhufun aslan wa takunu al-ayah ala haqiqatiha. Wa yakunu 'abirus sabil wal musafir alladhi 'adima al-ma' wa huwa junubun. Jadi ulama itu memahami itu saja kemudian berbeda. Jangan dekat-dekat sholat. Jangan dekati sholat. Kalau yang memahami jangan dekati sholat, oh berarti sholat ya nggak boleh. Tapi kalau di masjid nggak sholat, boleh. Itulah. Jadi yang tidak boleh itu sholatnya. Ini yang memahami jangan dekat-dekat sholat itu mendekati sholat. Nah ini madhabnya Al-Zahiri tadi, Dawud Al-Zahiri tadi, yang tekstualis tadi. Pokoknya jangan dekat-dekat sholat. Udah, selama tidak sholat nggak masalah, tinggal di masjid, masuk boleh, bahkan tinggal pun juga boleh. Artinya duduk-duduk, pengajian, kajian, boleh Pak. Ini kalau memahaminya secara tekstual, la taqrabus sholata, jangan mendekati sholat. Tapi kalau Imam Syafi'i memaknainya la taqrabu maudhi'as sholat, itu mengandung makna tempat sholat. Berarti orang yang tadi mabuk jangan dekat-dekat sholat, tempat sholat. Begitu juga orang yang junub jangan dekat-dekat tempat sholat, kecuali, nah ada pengecualian, yang hanya lewat saja. Tadi ya, illa abiri sabilin wala junuban illa abiri sabilin, kecuali orang yang lewat jalan, lewat saja. Kalau duduk nggak boleh, tapi kalau cuma lewat saja boleh. Jelas Pak ya? Sebab perbedaannya hanya itu saja. Nah tentunya nanti ada penguatan dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian beliau menyitir pendapat yang pertama tadi, yang melarang betul semua-muanya. Jadi kesimpulannya apa Pak? Dawud Al-Zahiri membolehkan secara mutlak.
Imam Syafi'i tidak membolehkan kecuali hanya orang yang lewat. Artinya tidak boleh masuk masjid. Kalau Imam Malik dilarang semua-muanya. Jadi tidak ada pengecualian. Nah, cuma Imam Ibnu Rus ini ketika mengungkap pendapat beliau kan Maliki, mengungkap pendapat Imam Malik, beliau malah gak setuju. Artinya beliau mengatakan, saya tidak menemukan dalil terkait dengan larangan secara mutlak. Fala a'lamu lahu dalilan illa zahiru ma ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la uhilla al masjida li junubin wala haidin. Jadi kata beliau, mutlaknya pelarangan itu adalah hadis saya tidak menghalalkan masjid untuk orang yang junub dan orang yang sedang haid. Dan kata beliau, wa huwa haditsun ghairu tsabitin inda ahli hadis. Tapi hadis ini tidak kuat. Oke ya Pak ya. Ini yang pertama, permasalahan pertama, bagaimana orang junub itu tinggal di masjid atau masuk ke masjid. Yang pertama, dilarang secara mutlak. Yang kedua, dikecualikan orang yang tidak mukim, artinya tidak tinggal duduk, kalau hanya sekedar lewat boleh. Kalau yang ketiga, semua-muanya boleh, kecuali sholat tadi ya. Yang dilarang itu sholatnya, bukan di masjidnya. Nah, kalau pakai pendapat yang ketiga ini, jadi ibu-ibu dia lagi junub kah, lagi haid kah, ketika kajian berarti ibu boleh di masjid, bebas itu ya. Yang penting tidak sholat. Ya kalau sholat keluar. Baik, itu yang pertama. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua. Masul junubi al-mushafa, permasalahan tentang menyentuh mushaf. Boleh nggak menyentuh mushaf? Mushaf itu mana Pak? Yang Bapak bawa itu, yang ditulis itu, yang ada lembarannya itu namanya mushaf. Dhahaba qaumun ila ijazatihi wa dhahabal jumhuru ila man'ihi. Sebagian ulama membolehkan orang yang sedang menanggung hadas besar, orang yang junub boleh memegang mushaf. Ini sebagian ulama dan diwakili oleh Al-Zahiri. Wa dhahabal jumhuru ila man'ihi, dan jumhur ulama lebih memilih melarangnya. Wa hum alladzina mana'u an yamassahu ghairu mutawaddi'in, yaitu orang-orang ulama yang melarang menyentuh mushaf sementara dia tidak punya wudu. Artinya kalau orang tidak berwudu tidak boleh pegang mushaf. Logikanya gimana Pak? Kalau orang junub, mimbabi aula, apalagi wong yang nggak wudu saja nggak boleh, apalagi yang hadas besar, maka lebih tidak boleh. Itu pendapat jumhur. Wa sababu ikhtilafihim huwa sababu ikhtilafihim fi man'i ghairil mutawaddi' an yamassahu. Nah, sebab perbedaannya sama terkait dengan orang yang tidak punya wudu, bagaimana boleh nggak menyentuh Quran. Itu sama terkait dengan juga orang junub, boleh nggak menyentuh Quran. Perbedaannya adalah surat Al-Waqiah ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ini surat Al-Waqiah ayat
79. Jadi la yamassuhu illal mutahhar innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Quran ini yang mulia, laqur'anun karim, Quran yang mulia. Apa tadi? Innahu laqur'an fi kitabim maknun, dalam kitab yang maknun, yang disimpan ya, yang dijaga ya. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan, kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, sekarang kita review lagi ya, terkait dengan wudu kan sudah lewat. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di kata al-mutahharun. Al-mutahharun ini siapa? Manhum? Siapa mereka? Ini pertanyaannya, Pak. Apakah malaikah atau Banu Adam? Mereka itu malaikat atau Bani Adam? Ini berita atau larangan? La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Kalau Bapak membaca begitu, tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, berarti orang yang suci apa enggak? Hah? Suci kan? Artinya yang menyentuh itu hanya orang yang suci. Permasalahannya orang yang suci itu siapa? Di dalam ayat ini ya, maksudnya ya. Kalau jumhur mengatakan orang yang suci di sini adalah orang yang sudah bersuci, Banu Adam, anak manusia. Jadi jumhur memaknainya mutahharun adalah anak manusia, Banu Adam. Dan tagnya ini tag khobari, ya, tag khobari. Jadi dalam bahasa Arab itu Pak, ada tag khobari, ada tag tolabi. Apa meneh itu? Khobari itu artinya berita. Kalau tolabi tidak sekedar berita, dia ada instruksi. Itu bedanya Pak. Ada tag khobari, ada tag tolabi. Khobari itu artinya berita. Namanya berita, yahtamilu sidqa wal kadhiba. Bisa benar, bisa bohong. Itu khobari. Ya intinya naratif gitu aja. Bahasanya nggak ada bahasa perintah, cuma berita saja. Jadi yang tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, berita. Nah, pendapat kedua, al-mutahharun itu maknanya adalah malaikat. Malaikah. Dan la yamassuhu khobari, berita saja. Jadi ibaratnya itu memberitakan Quran itu tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dari kalangan malaikat. Artinya malaikat tuh. Yang dibahas di ayat ini adalah malaikat, bukan manusia. Berarti kalau bukan malaikat boleh menyentuh kalau tidak suci. Paham nggak maksudnya ini? Jadi yang tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Orang yang suci itu maksudnya malaikat. Apalagi kalau kita runut dari sebelumnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Itu terkait dengan Quran yang di Lauhul Mahfuz, bukan mushaf. Konteksnya adalah malaikat, terkait dengan Quran yang di Lauhul Mahfuz. Logis nggak Pak? Nah ini berita. Artinya selain malaikat boleh, apalagi mushaf, bukan yang di
Lauhul Mahfuz. Gitu ya. Kalau jumhur tidak, itu bukan malaikat, itu manusia semuanya. Walaupun bersifat berita, tapi yang namanya berita tidak selamanya kemudian tidak mengandung instruksi. Sebenarnya di situ berita ya, tapi mengandung makna instruksi, makna tolabi, makna larangan, jangan. Itu instruksi, Pak. Walaupun makna secara bahasa tidak menyentuhnya, artinya jangan menyentuh kecuali orang yang suci. Berarti anak manusia yang suci. Yang suci itu bagaimana? Yang berwudu, yang sudah mandi, bagi yang menanggung hadas besar. Ini paham nggak nih kira-kira ini? Paham kan ya? Ya. Intinya perbedaannya di situ aja, Pak. Malaikat atau anak Adam. Kalau dikatakan malaikat berarti nyentuh Quran yang sekarang ini boleh. Tapi kalau Banu Adam, anak manusia, berarti tidak boleh. Gitu ya. Ini yang kedua, masul junubi al-mushafa. Yang terakhir, al-mas'alatu tsalitsa qiraatul Qur'ani lil junubi. Membaca Quran bagi orang yang junub. Tadi menyentuh Quran, sekarang nggak pakai nyentuh, Pak. Baca Quran. Kan baca itu kan tidak harus menyentuh kan, bisa jadi menyentuh, bisa jadi tidak. Kalau baca Quran bagaimana? Ikhtalafan nasu fi dzalika fadhahabal jumhur ila man idzalika. Manusia artinya ulama berbeda-beda terkait membaca Quran bagi orang yang junub. Jumhur ulama mengatakan ila man idzalika, lebih memilih melarang orang junub membaca Al-Quran. Wa dhahaba qaumun ila ibahatihi, sebagian ulama membolehkan. Apa sebabnya? Wasababu fi dzalika lihtimal al-mutatarriq ila hadits Ali annahu qala kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illal janabah. Jadi ada hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencegahnya dari membaca Quran sesuatu pun kecuali janabah. Jadi Nabi itu selalu baca Quran. Tidak ada yang mencegahnya kecuali janabah. Berarti kalau junub beliau tidak baca Quran. Mana tadi? Wadzalika anna qauman qalu inna hadza la yujibu syai'an li'annahu dhannun minar rawi. Wa min aina ya'lam ahadun anna tarkal qiraati kana li mawdi'il janabati illa law akhbarahu bidzalika. Jadi yang tidak memakai hadis ini, mereka mengatakan hadis ini itu adalah dhon, artinya dugaan, penilaian dari Ali radhiyallahu anhu. Ini kata yang mengatakan madhab jumhur yang mengatakan madhab jumhur, ulama yang mengatakan boleh baca Quran ketika junub. Hadis yang kalian pakai jumhur itu dhon dari Ali bin Abi Thalib. Kata jumhur, tidak. Innama qalahu antahaqquk, itu benar-benar itu. Artinya Ali mengetahuinya, bukan dhon dari Ali, bukan pendapat dari Ali, bukan dugaan dari Ali, tapi betul-betul Nabi tidak baca Quran kalau junub. Nah, ini yang menjadi perbedaan di antara mereka terkait dengan hadis ini.
Saya baca di literatur yang lain, ternyata banyak Pak, banyak juga yang membolehkan. Di antaranya adalah hadis tentang bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu zikir dalam setiap kesempatannya. Jadi dalam setiap waktunya. Dan di antara zikir yang paling kuat itu adalah, yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan Al-Quran apapun kondisinya. Dan ternyata yang punya pendapat ini banyak. Imam Bukhari itu membolehkan orang junub baca Al-Quran. Kemudian Ibnu Abbas dalam kondisi junub beliau juga baca Quran. Nah, makanya di sini termasuk perbedaan yang cukup kuat ya. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kalau junub tidak berkenan untuk membaca Al-Quran. Artinya di sini ada hadis, ada athar ya, ada perbuatan sahabat yang saling berbeda gitu, yang saling berbeda. Tapi kalau jumhur ulama baik Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, Hanafiyah dan sebagainya, mereka melarang untuk membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Kenapa? Ya takrimatan lil Quran atau takriman lil Quran, karena memuliakan Al-Quran. Kan sedang menanggung hadas besar, masa baca Quran? Goya mandi sebentar aja loh, apa susahnya? Kemudian baca Quran. Artinya ini masuk dalam etika. Jadi timbangannya adalah etika. Ya, secara etika saja, kalau hadas besar ya baiknya mandi, udah selesai baru baca Quran. Nah, di sini ada tambahan. Bagaimana dengan orang yang haid? Boleh tidak? Kenapa singgung masalah orang yang haid, Pak? Karena orang yang haid itu beda dengan orang junub. Orang junub itu lama apa sebentar, Pak? Oh, dia nanti kena sholat loh kan? Harus mandi, nggak boleh lama-lama. Misalnya junubnya jam 3 malam, sebentar lagi mau subuh, berarti kan dia harus mandi. Kalau orang yang haid beda. Haid itu bisa lama, bahkan bisa 15 hari. Nah, maka nanti ada beberapa ulama yang membuat sebuah pengecualian bagi orang yang hafidh atau hafidhah, berarti kalau perempuan hafidhah, hafal Quran. Kalau datang bulannya itu sampai setengah bulan, bagaimana nanti nasib hafalannya? Nah, maka sebagian membolehkan orang yang haid, yang hafidhah itu murojaah hafalannya. Ada yang kemudian mengecualikan orang haid yang hafidhah ini bacanya jangan bersuara, tanpa suara. Intinya ya terjaga hafalannya gitu lah ya. Karena kalau nggak begitu bahaya gitu, hafalannya bisa lepas. Kan beda sama laki-laki, Pak. Laki-laki nggak ada haidnya, nggak ada datang bulannya. Kalau perempuan ada haidnya. Bahkan Imam Malik itu lebih luas lagi. Kadang-kadang ibu-ibu juga ada yang ngajar Quran. Kalau misalnya dia datang bulannya 15 hari, berarti setiap bulan dia libur 15 hari. Bagaimana nasib anak-anak muridnya? Nah, begitu, Pak. Oh, berarti untuk ngajar boleh. Nah, di situ, Pak. Jadi ulama ini ketika melihat hadis larangan untuk membaca Quran ya, kemudian disandingkan dengan orang yang ada uzur gitu ya, kemudian disandingkan dengan hajat gitu ya, ada hajat, maka kemudian dibanding-bandingkan
Diambil kesimpulan, oh kalau seorang guru kemudian dia datang bulannya sampai lama, sementara dia dibutuhkan, maka ada rukhsah, ada keringanan. Nanti bisa dibaca di kitab At-Tibyan ya, fi adabi hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Nanti di situ ada penjelasan pengecualian-pengecualian terkait dengan tidak boleh membaca Al-Quran ketika junub. Bagaimana dengan orang yang haid? Karena dia sejajar sama dengan orang yang junub, tapi posisinya secara waktu dia lebih panjang, lebih lama. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah selesai 3 permasalahan. Silakan kalau ada yang bertanya atau menambahkan. Jam berapa sekarang, Pak? Sudah masuk syuruk ya? Maka kalau ada yang bertanya atau menambahkan. Tidak ada. Ini aja Ustaz, mungkin saya tanya. Karena istri saya kan ngajar di sini anaknya. Iya. Ngajar anak-anak. Gitu. Iya. Artinya kalau ngambil tadi kesimpulan di situ, kalau istri saya lagi haid, mungkin boleh ya. Di masjid kan di sini ngajarnya Iya. boleh di masjid asal tidak sholat, mungkin itu ya Ustaz. Iya. Kemudian boleh nomor 2-nya boleh Baca. ngajar juga kan, mungkin Iya. Al-Quran lah ngajar gitu. Iya. Itu saja mungkin bisa ya, karena istri saya ngajar di sini. Iya. Nah, ini langsung kasuistik ini. Ya, jadi memang ketika memang hajatnya itu membutuhkan, hajatnya itu kuat gitu ya, kebutuhannya itu kuat. Kalau nggak ngajar terus siapa lagi yang ngajar gitu kan? Kalau libur terus sampai kapan? Berarti ada waktu yang kemudian kosong. Nah, ini yang jadi permasalahan. Makanya sebagian mengambil pendapat Imam Malik tadi, kalau untuk tujuan mengajar, apalagi tidak ada pengganti yang lain, artinya tidak ada yang lebih layak, yang pas untuk mengajar, maka hajat ini kemudian membuat boleh kemudian dia mengajar Al-Quran, yang kemudian dia harus membaca Al-Quran. Nah, ada kaidah, Pak, al-hajah tanzilu manzilatad darurah. Jadi hajat itu kadang-kadang berposisi di posisinya darurat. Sebenarnya hajat itu kan nggak darurat ya, Pak? Darurat nggak? Hah? Kan ada leveling, Pak. Ada daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat. Kalau dalam ekonomi itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, dalam maslahat juga ada yang sifatnya daruriyah, ada yang sifatnya hajiyah, ada yang sifatnya tahsiniyah. Ya, ini bahasanya aja, Pak. Berarti itu masuk dalam kondisi sekunder. Dan sekunder kadang-kadang menempati yang primer, bisa memposisikan diri di primer ketika kondisi-kondisi tertentu. Ya, tadi ngajar, ya sebenarnya nggak boleh, tapi karena hajat, karena itu keperluan, maka boleh. Sama kayak gini, Pak. Ketika seorang dokter belajar jadi dokter, ketika dia kuliahnya ketika pelajaran praktek, yang dipraktekin itu manusia plastik atau manusia beneran, Pak? Hah? Kalau yang plastik itu awalan, Pak. Yang didedel-dedel, yang dia macam-macam itu manusia asli atau manusia palsu? Hah? Ini ada dokter gak sih di sini?
Asli apa palsu Pak? Manekin berarti ya. Dengan ya nggak bisa masa dokter belajarnya dengan begitu saja. Ada praktek langsung dengan manusia langsung Pak. Dan bukan orang hidup, orang mati. Nah itu namanya memakai manusia untuk praktek kedokteran. Secara hukum dia tidak boleh manusia itu dihormati. Lah kok diutik-utik kayak begitu, dimainin kayak begitu? Secara hukum aslinya tidak boleh. Tetapi hajat hajat itu ada. Nah kalau belajarnya hanya palsu-palsu begitu, ya nggak bisa, nggak akan maksimal belajarnya. Maka untuk para calon dokter boleh belajar yang seperti itu. Ya biasanya mayit-mayit jenazah yang nggak jelas, nah itu Pak, nggak ada identitasnya. Ada orang gelandang di jalanan, sudah diumumin ini siapa-siapa, nggak jelas, akhirnya dipakai. Nah itu Pak, kan nggak semuanya kan, hanya yang tertentu saja. Jadi dibatasin dari sisi barangnya, dibatasin juga orang yang memanfaatkannya. Ya kalau kita kan nggak boleh, calon dokter yang boleh. Artinya di situ ada hajat. Jadi al-hajah tanzilu manzilata ad-darurah. Jadi kebutuhan itu kadang-kadang berposisi ya, menempati posisi darurat. Itu kaidahnya begitu Pak. Jadi bisa naik level seperti darurat walaupun tidak dalam artian betul-betul darurat. Ya kalau orang Jawa bilangnya ngimbol ya. Iya Pak. Ngimbol itu kan mirip kan. Ngimbol mirip dengan darurat. Jadi hajat itu kadang-kadang bisa berposisi seperti darurat walaupun tidak darurat 100%. Ya deket-deketin. Akhirnya dengan hajat itu kemudian dibolehkan. Itu sebagai contoh Pak ya, ilustrasi ya. Nanti kalau Bapak belajar tentang masalah kontemporer itu kayak begitu. Banyak yang tidak boleh akhirnya diboleh karena hajat. Tapi tetap ada pembatasan. Jadi tidak kemudian boleh terus kemudian meluas gitu, enggak. Tetap ada batasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Monggo Pak. Yang masalah kan ada ulama banyak perbedaan ya. Iya. Nah, kita sebagai yang mengamalkan itu suka-suka ya. Ngomong yang ini. Ini pertanyaannya klasik ini. Dari pertama sampai sekarang begitu. Ya, makanya sikap ulama kontemporer itu kadang berbeda-beda. Kalau kontemporernya Yusuf Al-Qaradawi, itu ngambil dari mana-mana Pak. Kalau sekelas Al-Qaradawi ini yang saya tahu ya, Syekh Al-Qaradawi rahimahullah udah meninggal ya. Itu beliau nggak mau terikat, ya karena dia orang alim. Jadi mengambil pendapat ini dari madhab ini, dari madhab ini, kemudian beliau ramu, ternyata pendapat ini yang lebih dekat. Kemudian kuatkan dengan ya tadi itu daruriyat, hajiat, dilihat itu juga gitu. Artinya dilihat banyak halnya Pak. Tidak semata-mata menguatkan kemudian hanya menguatkan saya pilih ini, enggak. Tapi ada penguatnya. Ya kalau zaman sekarang kalau di Muhammadiyah namanya tarjih. Kalau di NU namanya Baksul Masail. Baksul Masail itu ya beredarnya di mazhab 4 itu. Di mazhab 4 itu. Tapi karena NU itu lebih Syafi'i, artinya pendapat utamanya adalah pegangan utamanya adalah Syafi'i. Tapi kadang-kadang akan nyebrang, pindah
kalau ada keperluan. Nah ini yang deket ini sebentar lagi haji. Nah sebentar lagi haji Pak. Orang haji itu apa namanya, pakaiannya kan yang begitu aja tuh, dan berkumpul dengan banyak orang. Dalam mazhab Syafi'i kalau tangan nyentuh apa namanya non mahram ya, istri itu mahram apa enggak? Istri mahram apa enggak? Nah, kalau mahram nggak boleh dinikahi Pak. Ya kan? Kena kan? Kena prank namanya nih. Istri itu mahram apa bukan? Ya bukan lah. Kalau mahram nggak bakal dinikahi Pak. Benar? Bukan mahram sebelumnya istri saat ini kan. Iya. Setelah menikah mahram gitu. Hah? Sebelum menikah nggak mahram. Setelah menikah? Itu udah paham itu. Kalau dia mahram, haram dikumpuli. Jadi istri itu bukan mahram. Kalau mahram nggak bakal dinikahi, apalagi setelah menikah, lebih nggak mahram lagi. Karena nggak haram kan, boleh kan? Ya mahram itu ya ibu, anak, ponakan, bibi, nah itu mahram Pak. Kalau anaknya orang masa mahram? Bahkan udah dinikahi, ya kan tetap anaknya orang, bukan anak kita. Bukan anak ibu kita, bukan saudari kita, itu orang lain Pak. Jadi istri itu orang lain Pak, bukan mahram. Walaupun sudah nikah sekalipun, itu istri bukan mahram. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sentuhan sama istri batal. Nah kalau haji itu Pak, istri itu digandeng Pak. Ya enggak? Kalau pakai mazhab Syafi'i hilang gitu Pak. Nah kalau misalnya nggak digandeng, resikonya batal wudunya. Nah di sini ada hajat. Ada hajat. Hajat itu kalau tidak dipenuhi agak apa ya, bahasa kita itu apa ya? Enggak, hajat itu kalau tidak dipenuhi itu ribet, masyaqqah. Tapi kalau darurat tidak dipenuhi, mati. Makanya darurat itu sangat-sangat tinggi. Kalau hajat tidak dipenuhi, repot. Makanya kalau pakai mazhab Syafi'i ketika di musim haji itu rawan batal. Ya masa nyentuh batal wudu lagi. Susah Pak nyari wudu itu Pak. Susah. Ya kondisi begitu banyak orang. Nanti kamar mandi lagi. Ya sentuhan terus gimana bawa terus. Nah, makanya kemudian pindah ke mazhab yang lain. Yang penting bukan untuk tujuan apa namanya bermudah-mudah. Kalau untuk memudahkan boleh, tapi kalau bermudah-mudah yang tidak boleh. Itu namanya talfik kalau bermudah-mudah ya. Jadi nyari yang enak-enak saja dari mazhab-mazhab itu. Kalau yang ini pakai yang ini gitu. Kalau terkait wudu apa namanya pakai mazhab Abu Hanifah. Jadi nyentuh istri nggak batal. Nanti di yang lain ngambil yang mudahnya dari Abu Hanifah. Dari Syafi'i diambil yang mudahnya. Nah itu yang tidak boleh. Talfik namanya itu Pak. Talfikun. Jadi mengambil pendapat yang mudah dalam rangka bermain-main dengan hukum. Nah itu yang tidak boleh. Namanya talfiq. Tapi kalau memang kita berpindah karena hajat, mangga. Berpindah karena kita lebih menguatkan pendapat yang ini, karena kita juga punya dalil penguatnya, silahkan. Seperti itu. Itu nih Pak. Ustaz, kalau lebih ke jumhur ulama, itu diperbolehkan? Iya, bisa juga. Gitu ya. Jumhur ulama. Bisa. Lebih pas mungkin begitu ya kan? Iya. Karena ulama banyak yang membolehkan gitu. Iya. Bisa juga. Pakai saya lebih milih mayoritas lah.
Nah, pemahaman mayoritas ini juga nanti di Indonesia mayoritasnya adalah Syafi'i. Nah, nanti lagi ke situ. Nah, nanti dikaitkan dengan hadis alaikum bisawadil a'zam. Itu yang sering disampaikan ya. Alaikum bisawadil a'zam. Tetaplah kalian bersama dengan as-sawad al-a'zam. As-sawad artinya yang hitam. Al-a'zam yang besar. Lah kok hitam besar kok diikuti, itu maksudnya apa? Itu di hadis Nabi pernah dimimpikan ketika nanti di hari kiamat itu manusia dikumpulkan, Pak. Datang tuh cuk cuma satu orang. Itu siapa? Oh, itu Nabi ini. Lah kok nggak ada pengikutnya? Ya nggak ada pengikutnya dia. Terus nanti ada Nabi pengikutnya berapa orang? Banyak orang. Kemudian ada banyak sekali. Nabi udah senang. Ah, itu Jibril pengikutku bukan? Oh, bukan. Itu Musa alaihissalam. Kemudian pengikutmu itu nol. Lihat, memenuhi ufuk kalau nggak salah ya. Rame, Pak. Rame. Nah, maka itulah. Jadi bahasanya itu as-sawat, itu yang hitam. Jadi karena saking banyaknya manusia, kalau Bapak lihat gambar itu kan suka hitam aja itu kan. Saking banyaknya itu kelihatan hitam. Al-a'zam yang paling besar. Jadi hitam besar, Pak. Artinya jumlah yang sangat banyak. Karena memang umat Nabi SAW itu umatnya yang paling banyak. Nah, nanti kalau diterjemahkan di Indonesia, kebanyakannya apa? Nah, itulah ikuti. Gitu ya. Mayoritinya diikuti. Karena yang banyak itulah yang lebih aman dan tidak menimbulkan banyak sekali perbedaan, menimbulkan banyak sekali cekcok dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Oke, cukup ya. Kita tutup pertemuan kita dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang salah dari saya pribadi, kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.